Kamera roll. Action. Halo Sobat Obras, ketemu lagi di YouTube channel Obras, obrolan santai, channel yang membahas tuntas tentang informasi kapal pesiar yang dibutuhkan oleh kru member. Sobat Obras, kali ini ada yang spesial. Saya kedatangan seorang bintang tamu nih, yang keren deh, bodoh. Dia sekarang aktif bekerja di Virgin Voyages. Pernah juga bekerja di Middle East, juga pernah bekerja di salah satu agensi internasional di Indonesia. Nah, penasaran kan? Sebelum kita ketemu orangnya, seperti biasa Sobat Obras, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk video saya selanjutnya. Kalau misalnya ada pertanyaan ataupun saran, apakan follow dan DM saya di Instagram @crew.obras. Oke? Hai, halo. Oke. What's up, bro? Amazing, Okay. wonderful. How are you today? I'm very good, Very pretty good, good. Nah. pretty good. Sobat Obras, ini dia. Kita langsung kenalan aja ya. Siap. Pertama, thank you buat Bro Obras udah ngundang saya ke channel ini. Yang sebelumnya saya aktif banget lihat channelnya Bro Obras. Iya. Aku Anwar, terus aku aktif di Virgin Voyages. Kebetulan satu kapal di Scarlet Lady bareng Bro Obras di sini. Iya, kita langsung ngobrol tentang kapal pesiar aja ya, karena sangat menarik sekali ya. Di tahun 2022 ini industri kapal pesiar akan kembali normal ya, karena kita lihat udah banyak yang beroperasi. Nah, ini pertama kita tanya dulu tentang pengalamannya, karena ini banyak sekali pengalamannya. Yang pertama yaitu apa sih motivasinya, atau waktu dulu itu pertama kali pengen kerja di kapal pesiar itu kenapa gitu loh. Oke. Ini berarti lumayan panjang nih jelasinnya ya. Pertama background. Boleh silakan, background. Ya, background. Saya sekolah di perhotelan, di SMK Perhotelan, di SMK PGRI 1 Ngawi nih, anak Ngawi Jawa Iya, Timur. PGRI SMK Ngawi PGRI ya. 1 Ngawi Iya. di Salam buat anak Ngawi dong. Ya. Di SMK PGRI 1 Ngawi saya mengambil jurusan akomodasi perhotelan waktu itu. Sebenarnya I have no idea what is hospitality and hotel accommodations is. Nah, akhirnya belajar di situ 3 tahun dan mengambil jurusan room division. Jadi emang saya dari SMK Perhotelan, dan pertama kali kenal anak-anak kapal pesiar itu waktu saya dulu magang di Kempinski Jakarta 2012, di mana senior-senior saya itu sedang mempersiapkan keberangkatan, training, proses dokumen. Medical di Jakarta. Saya pikir itu kayak, kamu mau kemana gitu kan? Saya mau ke, ada yang bilang ke Jerman, ke Amerika, terus ke Asia, ada yang ke Australia ya. Dan itu menjadi sesuatu yang bikin saya penasaran gitu loh. Nah, kan? penasaran. Backgroundnya gimana? Harus sekolah pelaut atau gimana gitu Kan kan? nggak tahu ya. Iya gitu. Waktu itu kan masih anak SMK, masih iya. bocil gitu kan. Dan itu kayak, enggak, kamu cuma butuh magang, kerja setahun, proses dokumen, dan ikutin arahan dari agensi. Berangkat ke Eropa, Amerika, Australia, terserah. Ya, itulah. Nah, itu yang pertama kapal kali. pesiar. Jadi kenal kapal pesiar itu dari senior saya waktu saya magang di Kempinski Jakarta. Jadi langsung tertarik ya. Wah, enak juga 2012. nih, kan bisa Iya. jalan-jalan ke luar negeri ya kan. Ya, waktu itu sudah ada bayangan sampai dengan saya lulus SMK Perhotelan 2013 itu saya di calling salah satu agensi di Jakarta buat kapal pesiar. Ternyata saya dikasih referensi sama teman saya untuk join di Costa waktu itu. Cuma karena saya masih belum ada preparation dan nah, setelah itu saya akhirnya milih fokus di land base dulu, kerja di hotel bintang 5 di Jakarta sampai dengan tahun 2016. Pokoknya setelah magang, kerja pertama di Kempinski 2012, 2013, 2014 aku pindah ke hotel seberangnya di Mandarin Oriental. Di situ pindah ke Fairmont Jakarta. Fairmont Jakarta waktu itu pre-opening team 2015. Kemudian 2016 akhir aku mutusin transfer ke salah satu chain hotel kita yang ada di Mekah, Saudi Arabia. Dan itu pertama kali overseas karir di Raffles Hotel Saudi Arabia Mekah.
Ya itu semacam transfer gitu dari Fairmont Jakarta ke Raffles Mekah itu untuk 1 kontrak atau 2 tahun. 2 tahun di sana. Nah, ya. Oke. Nah setelah itu pulang 2018 akhir, disitulah saya memulai lagi semangat untuk ikut apply proses interview di beberapa kapal pesiar dan kapal river waktu itu. Karena seperti awal 2019. Ini ya, mimpi yang tertunda ya, karena kamu harus ke Middle East dulu, memperbanyak pengalaman sebelum apply lagi tahun 2018. Sebenarnya gini, 2016 itu sebenarnya di antara 2 pilihan gitu, mau jadi waktu itu posisinya accommodation attendant di Princess, kapal pesiar Princess, atau di land base itu di Raffles Mekah Palace itu. Dua-duanya kan sangat bagus gitu. Nah orang tua baru ngasih izinnya lebih baik di Mekah, katanya di tempat buat sambil ibadah juga sambil pengalaman pertama gitu kan. Dan orang tua support. Jadi waktu itu aku mutusin buat kerja di Mekah aja gitu, di Raffles Hotel. Nah waktu itu langsung balik, ngelamarnya gimana tuh, ke agensi apa? Karena Desember 2018 baru balik, akhirnya Februari 2019 aku mulai lagi nih proses gitu. Yang pertama aku apply untuk Viking di salah satu agensi. Viking Ocean Cruise ya. By agency lolos, kemudian usernya saya fail. Padahal waktu itu downgrade. Kenapa itu? Fail karena sepertinya saya salah menjawab pertanyaan. Tricky ya biasanya pertanyaannya. Tricky banget. Dan sebelumnya udah ada briefing, dan mungkin karena saya waktu itu nervous, ternyata itu yang bikin fail. Dan ini menjadi salah satu trik yang nanti kita bahas ya. Nanti. Terus yang kedua itu malah nggak sengaja dan tanpa diniati dengan sungguh-sungguh, karena saya pikir kayak saya tahu company ini gitu kan, dan katanya ya biasa aja. Ternyata memang Tuhan ngasih rezeki di situ. Tuhan ngasih rezeki, saya bekerja di kapal pesiar dengan posisi yang bagus di agensi itu. Yang lebih baik dan lebih baik lagi dengan benefit yang lebih bagus lagi. Makanya kalau misalnya gagal itu jangan patah semangat dulu. Pasti nanti ada itu hikmahnya yang akhirnya malah dapet. Intinya gagal itu untuk improvement. Belajar juga ya kan? Menjadi motivasi lagi gitu. Interviewnya gimana? Proses interviewnya lumayan. Jadi yang pertama by agents, waktu itu ditanya tentang screening bahasa Inggris dulu. Sebenarnya by agent itu screening bahasa Inggris dulu, apakah bahasa Inggrisnya di level fair, good, atau excellence, atau advance gitu. Nah kebetulan menurut saya pribadi waktu itu ya alhamdulillah mungkin di kelas di kasih nilai good kali ya. Jadi hari itu saya langsung ditemukan sama direktur agensi itu untuk ketemu direkturnya langsung, yang dia adalah orang Amerika. Orang Amerika. Jadi langsung ke direkturnya gitu kan. Dan waktu itu kita lagi di waiting room itu sambil ngisi form untuk interview dan segala sesuatu yang diminta informasi di situ. Saya ngelihat tuh ada perbedaan nih. Kayak gimana kita tuh? Ada 20 orang di yang di office itu ya. Terus teman-teman tuh kayak yang waktu itu tuh 5 menit selesai. Nah waktu itu kalau saya boleh hitung tuh ya, seingat saya itu 35 sampai 40 menit saya dicecer sama direktur itu. Gitu. Iya. Kenapa? Karena saya apply di posisi yang waktu itu dibilangnya asisten cabin steward atau asisten stateroom steward di company itu ya, disebutnya gitu. Boleh disebutkan nggak company apa itu? Kapal biru lah gitu lah. Kita bilangnya kayak gitu ya. Karena satu-satunya kapal biru ya. Ada sih sebenarnya, tapi yang itu yang legend banget. Legend banget. Sekarang udah Indonesia itu banyak sekali ya kan. Di apa namanya? Boleh disebut lah ya, daripada penasaran. Sekarang kan di Virgin, sebelumnya di Holland Amerika lah ya. Holland Amerika lah ya, benar.